tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 1. Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktiannya tidak dapat dihentikan secara sendiri-sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU _6 Romawi _2008 bahwa frase dengan sengaja dengan kesengajaan offset menurut memori yang dimaksud sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja dan menginsyafi atas tindakan tersebut dan akibatnya. Secara umum dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 3 tingkatan kesengajaan offset, yaitu A. Kesengajaan sebagai tujuan, yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan dari pelaku. B. Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat tertentu itu pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana. C. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi orang itu insyaf untuk mencapai tujuan tertentu, mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang kali atau terus-menerus dapat digolongkan sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Kedua, bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak menjelaskan maksud dari dengan sengaja dan tanpa hak, akan tetapi dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yang ini melakukan suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Bahwa frase tanpa hak merupakan setiap perbuatan melanggar hukum, hak subjektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat, atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau tanpa meninggalkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum, termasuk ke dalam pengertian tanpa hak. Selain itu, kesengajaan tanpa hak juga dapat dimaknai bahwa seseorang menghendaki agar terjadi suatu tindak pidana dan orang menghendaki tersebut mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. 3. Bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi untuk dapat dipidananya pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum materi berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian, maka melawan hukum seperti delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu jika diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar. Sedangkan melawan hukum sebagai delik material, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Sifat ini disebut dengan sifat melawan hukum. Perbuatan jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perbuatan perundang-undangan formal, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki. Ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A, contoh pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memiliki delik materi. Artinya, apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka pelaku dapat dipidana. Keempat, menurut penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. B. Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Kelima, bahwa dari rumusan dimaksud dapat disebutkan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan pemerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum.
bahwa pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia. Unsur mentransmisikan dan mendistribusikan adalah perbuatan yang aktif dalam hal suatu informasi disebarkan kepada pihak lain, baik sendiri atau pribadi. Karena bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, data, surat elektronik, tanda angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 7. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. 8. Bahwa menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. 9. Bahwa menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 10. Bahwa aplikasi WhatsApp merupakan suatu sistem elektronik. Dikatakan aplikasi WhatsApp memenuhi unsur A. Suatu perangkat yang dapat mengumpulkan dan mengolah data. B. Suatu perangkat yang menyimpan dan mengirimkan informasi lewat server dan aplikasi. C. Menyebarkan informasi atau pesan pribadi maupun grup. 11. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Berawal pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Gladys Pretiasari melihat video TikTok berisikan postingan potongan video live dari akun TikTok milik terdakwa Nikita Mirzani dengan nama akun Vicky Buruhara yang narasinya menghina fisik saksi Reza Gladys serta produk kecantikan grafis yang milik saksi Reza Gladys. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2024, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan WhatsApp dengan nomor 0852386 kepada saksi Oki Pratama dengan nomor 0812607516 yang mengatakan, "Mana sih aibnya Reza Ceking?" Yang mana pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Oki Pratama sepakat untuk menyerang produk dan pribadi dari saksi Reza Gladys Pretiasari dan mengajak para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glavisia dan menghina saksi Reza Gladys Pretiasari secara fisik. Sehingga sejak saat itu terdakwa Nikita Mirzani secara terus-menerus menyerang saksi Reza Gladys Pretiasari melalui akun TikToknya. Atas perkataan-perkataan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pretiasari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. Bahwa dikarenakan saksi Reza Gladys Pretiasari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan, maka saksi Reza Gladys Pretiasari pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi WhatsApp nomor 0811222067 menghubungi saksi Oki Pratama dengan maksud bercerita tentang permasalahan dunia skincare. Selanjutnya, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama menghubungi kembali saksi Reza Gladys dengan cara video call WhatsApp dengan percakapan antara lain membahas mengenai terdakwa Nikita Mirzani yang menghina dan menjelek-jelekan produk maupun pribadi dari saksi Reza Gladys, sehingga saksi Oki Pratama menyuruh saksi Reza Gladys untuk menyumpah mulut terdakwa Nikita Mirzani dengan uang agar tidak lagi menghina dan menjelek-jelekan. Hal tersebut juga diketahui oleh terdakwa Nikita Mirzani, bahwa kemudian saksi Reza Gladys bertanya kepada saksi Oki Pratama apabila tidak mau menyerahkan uang, hal apa yang akan menimpa saksi Reza Gladys.
yang kemudian dijawab oleh saksi Oki Pratama bahwa saksi Reza Gladys akan terus dihajar di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa setelah saksi Oki Pratama mengakhiri komunikasi dengan saksi Reza Gladys, beberapa saat kemudian atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman akan membocorkan rahasia yang menyangkut korban yang sifatnya memalukan atau merugikan. Bahwa pembunuhan unsur perbuatan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. 1. Pelaku harus sengaja mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik dengan maksud untuk mengancam korban dengan pencemaran nama baik atau pembukaan rahasianya. 2. Ancaman pencemaran berarti ancaman penyerang kehormatan atau nama baik korban dengan tujuan agar diketahui umum. 3. Pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan distribusi dan atau transmisi ini. Bahwa pengancaman disertai pembukaan rahasia dengan permintaan sejumlah uang itu bagian daripada pemaksaan sehingga dapat diartikan sebagai pemerasan. Saksi Reza Gladys Sari menggunakan akun media sosial pada aplikasi TikTok dengan nama akun @niki_hunhara milik terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga apabila terdakwa Nikita Mirzani akan speak up lagi pada tanggal 14 November 2024, membuat saksi Reza Gladys Sari akan menjadi terancam, akan tercemar kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Makin Suzuki M. Hung, kata speak up memiliki arti ganda, bisa positif atau negatif. Namun yang dimaksud dalam percakapan saksi Ismail Marzuki yang menyatakan terdakwa Nikita Mirzani mau speak up memiliki arti speak up dalam hal negatif karena berniat menyatakan sesuatu yang buruk terhadap saksi Reza Gladys Sari. Bahwa dengan demikian unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman apa berarti tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menekan kehendak seseorang agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Tindakan ini bertujuan mengintimidasi korban yang ancamannya bersifat fisik, misalnya mengancam dengan senjata, maupun psikologis, misalnya membocorkan rahasia pribadi. Bahwa unsur memaksa orang dalam UU ITE merujuk pada tindakan memberikan tekanan atau ancaman agar seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan, memaksa. Dan tindakan ini dibedakan antara tekanan fisik atau ancaman kekerasan dengan tekanan psikis seperti ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia. Unsur ini dibuktikan dengan memperlihatkan bahwa ada perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh seperti adanya ancaman pencemaran atau ancaman pembukaan rahasia. Dan apakah ancaman tersebut mengakibatkan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan sesuatu, misalnya memberikan barang, memberikan utang, menghapus piutang, demi keuntungan pelaku. Ancaman tersebut harus menimbulkan tindakan yang dipaksakan kepada korban seperti memberikan suatu barang, memberi utang, membuat pengalaman mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Selanjutnya sekira pukul 18.14, saksi Oki Pratama mengirimkan nomor telepon saksi Ismail Marzuki yang merupakan pertanyaan antara dari terdakwa Nikita Mirzani. Identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, berita acara penelitian tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. 2. Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginisiasi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan penghinaan dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dengan demikian unsur setiap orang merasakan kisah rasa dan mengakhirkan. B. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 1. Unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. 2. Bahwa unsur menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti
menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. 3. Bahwa unsur mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. 4. Bahwa unsur membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. 5. Bahwa unsur membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Menurut ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian menyembunyikan berarti menyimpan atau menutup dan sebagainya, supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan, yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement, selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan atau uang dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah proses placement dan layering dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration. 8. Bahwa benar kata menyamarkan memiliki arti menjadikan atau menyebabkan dan sebagainya, samar atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik, serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dengan cara menghancurkan kredibilitas saksi Reza Glade sebagai dokter, sehingga saksi Reza Glade secara terpaksa memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan dalam 2 tahap, dengan rincian tahap pertama sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan tahap kedua sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan secara tunai. Bahwa atas permintaan terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, sehingga saksi denda paling banyak 1 miliar rupiah sehingga memenuhi pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 5. Bahwa unsur menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal-usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka penempatan atau placement, selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan uang dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya atau layering. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal atau integration. Dalam konteks money laundering, ketiga pola tidak harus semua dilalui. Ada kalanya hanya cukup pada pola placement, layering atau placement langsung ke integration. Bahwa unsur menyamarkan adalah perbuatan antara lain mencampur harta kekayaan termasuk uang hasil tindak pidana dengan harta kekayaan termasuk uang sah, agar harta kekayaan termasuk uang yang tak seolah-olah berasal dari hasil yang sah dan sebagainya. Bahwa tindakan menyamarkan jika dikaitkan dengan teori netralisasi dalam kriminologi, tindakan menyamarkan uang hasil tindak pidana atau predikat crime yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki merupakan bentuk salah satu dari teknik netralisasi dalam kriminologi, yaitu denial of responsibility. Terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki selalu menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah perbuatan melawan hukum. Denial of responsibility menjelaskan bagaimana terdakwa Nikita Mirzani bersama
bahwa unsur asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu asal-usul mengarah pada transaksi yang mendasari seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infak, sodako, hibah, warisan, dan sebagainya. Bahwa asas Uraian di atas, perbuatan terdakwa Nikita Mirzani memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pada titik yang perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawab pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana dari terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam skala nasional, terdakwa telah menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa berbelit-belit di persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5. Tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan atau menyuruh melakukan dan terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mendukung dengan ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan tutur serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diguduganya berupa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyematkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan barang bukti dengan nomor urut 39 satu unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dengan email 354650910935778 dan nomor 085217317386 seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis
tanggal 9 Oktober 2025, Jakarta 9 Oktober 2025, penuntut umum ditandatangani. Terima kasih. Silakan untuk disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Jadi demikian, tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, kesehatan sehingga jadwal yang kita tentukan tidak mundur lagi ya, karena untuk penahanan sudah kita pastikan pas putusan nanti begitu ya. Jadi kembali lagi dan kita ingatkan kepada penuntut umum ya agar mengupload nanti file untuk tuntutan, dan kita ingatkan juga kepada penasihat hukum ya, manakala lupa daftar bukti kemarin belum dikirim, silahkan nanti dikirim di email ini ya, bisa dilihat di sini nanti ya. Jadi kembali lagi pengunduran sidang kita tunda sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Terdakwa tetap jaga sehat. Kembali lagi tanyakan perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Sidang selesai dan terima kasih. Jam diri. Apa turunin dong. Kemarin semua tahu ada masalah itu kan tuntutan ya kan. Iya. Yang penting selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya. Ibu dinalkan minggu depan. Beda minggu depan lagi bikin yang inisial sedikit-sedikit, dan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin semuanya lagi. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Oh pastilah, pasti. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan penuh bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi kalau buktinya ngambil tuntutannya Nggak kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu window gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. tendanya belum dibuat dari penjara ya. Ya harus karena kita nggak nemuin. Terus aku bingung itu. Enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh ditentukan itu pengarang-arang? Kan harusnya sesuai sama
BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, dia udah Apa aja kita tambahin bawah aja. banyak banget. Ini tadi nanyain harta. GPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena